Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Weni Agustin. Saat ini saya tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2, jurusan Pendidikan Pancasila Kewarganegaraan di Universitas Syah Kuala. Hari ini, Rabu, tanggal 14 Desember 2022, saya akan melaksanakan praktik mengajar dalam rangka penilaian uji kinerja di unit kerja saya di SMP Negeri 5 Simelu Barat, Kabupaten Simelu, Provinsi Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak ibu? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita memulai pembelajaran kita, mari kita berdoa bersama-sama dipimpin oleh ketua kelas. Silakan kepada ketua kelas. Ya. M. Fatan Hafiz, Ibu, ya. Rizky Irham Zulfitra, Abdal Utami, Felix Johanda Ar-Rahman, Muhammad Faizullah Mulia, Muhammad Fahri, Syafi Makril, Isa Aryadil, Fitra Akbar Ananda, Reza Herlamba, Reza Zaskia, Ainun Kirama, Cut Mutiara Rahma, Siti Nabila, Rahadatul Aisy, Saura Ramadhani, Ayu Sania Kira, Abi Safari Pratama, Rafael Berliantara, Farah Aira Riyadi, Geri Setiawan. Selesai ya? Jadi ada kawan-kawan kita beberapa yang pesantrennya. Berarti yang nggak hadir kabarnya gimana? Sakit atau memang izin? Oh, izin. Oke, baiklah. Nah, jadi kita tadi sudah juga memeriksa kawan-kawan kita ada yang hadir. Kita akan memulai pembelajaran kita. Apakah anak-anak semua sudah siap untuk melaksanakan pembelajaran kita? Siap. Baik, siap, alhamdulillah. Nah, sebelum itu Ibu kita akan menyanyikan lagu nasional sama-sama. Ibu putarkan videonya, kita nyanyikan bersama. Tapi Ibu minta kalian untuk berdiri, bisa kan? Kan bisa berdiri bersama-sama. Kita
cinta tanah air kita. Nah, makanya kita harus menyanyikan. Nah, walaupun kita tak menyanyikan, tetap namanya rasa cinta kepada tanah air kita itu harus kita utamakan. Kenapa? Karena kita adalah putra putri terbaik bangsa. Ya, kalianlah generasi penerus bangsa Indonesia ini. Kalau di negara itu tingkatnya di provinsi, kalau kita di 10 itu tingkatnya di kabupaten. Kalau ada yang bisa berjaya atau sukses di daerahnya, ya luar biasa. Apalagi sampai ke tingkat pusat, ya, tingkat provinsi. Ibu akan bertanya mengenai materi kita minggu lalu, ya. Ada yang masih ingat materi kita minggu lalu? Coba yang ya, Bu. Ya, coba Bu Rafael, silakan. Keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Ya, keberagaman suku, ras, agama, dan antar golongan. Itu materi kita minggu lalu, masih berkaitan juga pada materi kita minggu ini. Atau ada lagi yang masih ingat? Ya, silakan. Keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ya, keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Ini masih tentang keberagaman dalam masyarakat Indonesia. Nah, nanti kita kaitkan dengan materi kita minggu ini beserta dengan masih lanjutan dari materi minggu lalu. Oke? Baiklah, terima kasih kepada kawan kita yang berdua tadi. Coba tepuk tangannya dulu. Luar biasa ya. Nah, jadi materi kita minggu ini itu mengenai arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Masih berkaitan dengan minggu kemarin. Kalau kemarin kita memahami tentang keberagaman suku, minggu ini kita memahami arti penting itu, arti penting memahami keberagaman itu. Nah, gitu ya. Nah, tujuan pembelajaran kita yang ingin kita capai, anak-anak sekalian itu diharapkan mampu bersyukur, mendeskripsikan, kemudian menampilkan hasil telaah tentang pentingnya memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika tersebut. Ya. Untuk langkah-langkah pembelajaran kita akan membuat infografis. Kalian akan dibentuk kelompok terlebih dahulu. Ibu akan mengarahkan kalian untuk membuat infografis. Dan infografis ini dikerjakan dalam bentuk kelompok. Kalian akan menampilkannya nanti dikirim melalui WA atau langsung login ke Canva-nya. Nanti ditampilkan di layar. Nanti Ibu kasih contohnya juga infografisnya seperti apa. Nah, makanya kalian membawa HP dan alat-alat yang ada seperti laptop untuk membuat infografis tersebut. Apa kalian pernah mendengar istilah Canva? Pernah. Nah, Canva itu seperti capture juga. Kalau Canva digunakan dalam bentuk mengedit desain, tahu desain? Nah, tapi bentuknya infografis. Infografis itu info-info yang kita buat dalam gambar, ada gambarnya, ada keterangannya, seperti itu kurang lebih. Nanti bisa kalian kreasikan berdasarkan imajinasi kalian. Nah, dan Canva ini adalah aplikasi yang bekerja sama juga dengan pendidikan. Jadi bekerja sama dengan Kemendikbud. Jadi kalian bisa login, dia seperti aplikasi tadi Cactus dan bisa mengedit. Nah, gitu. Jadi kalian mengedit infografis. Materi kita hari ini tuh dibentuk dalam infografis, dimasukkan dalam tabel infografis tersebut. Dijadikan tugas kita hari ini di dalam kelompok. Nanti setiap kelompok kalian bisa mengarahkan teman-teman kalian, satu mendownload gambar, atau satu mencari materinya apa, satu yang mendesain, atau satu mengerjakan LKPD. Karena kita tetap ada lembar kerja peserta didik. Nah, lembar kerja itu nanti tulis nama kawannya siapa-siapa saja, kelompoknya kelompok apa, kemudian langkah-langkah mengerjakan Canva itu seperti apa. Apakah pertama misalnya login ke Canva, begitu. Kemudian mengedit di Canva, menambahkan gambar. Paham? Nanti proses kerjanya bisa bertanya sama Ibu. Kita lakukan bersama-sama, oke? Nah, jadi itu tadi model langkah pembelajaran kita. Juga penilaiannya, Ibu akan melakukan 3 penilaian. Pertama penilaian sikap, kemudian penilaian pengetahuan. Penilaian pengetahuan itu menggunakan pretest dan posttest. Pretest itu menggunakan HP, nanti Ibu kirim melalui Google Form. Kalian klik linknya, kalian isi nama, kalian isi kelasnya, dan kemudian kalian jawab pertanyaannya. Itu dia, pretest. Dan posttest juga seperti itu. Kalian kerjakan, kalian isi namanya juga, kita melihat hasil kalian sebelum dan sesudah belajar. Itu gunanya pretest dan posttest, melihat pengetahuan kalian. Kemudian yang terakhir adalah penilaian keterampilan. Kita lihat dari kerja kelompok dan hasil yang kalian tampilkan di depan kelas. Oke, paham ya? Oke. Untuk itu mari
Quiz testnya. Apakah sudah selesai semuanya? Sudah. Nanti nilainya bisa dilihat juga, tapi Ibu mau mengetahui nih hasilnya yang sekarang nih yang di sini. Berapa hasilnya? 50. 50. Jatuh 60. Ada yang 40 juga ya? Oke. Nah, nggak apa-apa. Nanti ada perbaikan di akhir. Di post test kita akan melakukan post test juga. Semoga nilainya meningkat, ya. Oke, baiklah. Kita lanjut. Ini tadi tentang memahami materi kita, tapi penting memahami keberagaman dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Nah, secara umum itu ada beberapa alasan kenapa kita harus memahami keberagaman itu. Nah, yang pertama itu karena wilayah negara kita itu negara kepulauan. Ada pulau yang kecil, ada yang pulau yang besar. Kemudian aspek sosial budaya. Aspek sosial budaya ini dengan keberagaman budaya yang ada di Indonesia. Jadi dengan dua aspek itu kita harus memahami keberagaman itu karena setiap wilayah itu memiliki perbedaan. Jadi kita sebagai negara yang memiliki banyak keberagaman, kita diminta untuk memahami keberagaman lainnya. Nah, jadi kalau kayak kita di sini ada yang misalnya daerah kalau di Simulu aja, kalau kita yang tercinta ini ada beberapa bahasa, ya kan? Jadi kita nggak boleh menghina satu sama lain. Kita harus memahami karena setiap bahasa itu punya perbedaan. Begitu juga yang dimaksud dari sini, perbedaan wilayah, kemudian perbedaan sosial budaya. Oke, kemudian lanjut tentang materinya yang tadi juga, ini perilaku toleran kita terhadap keberagaman itu. Nah, tadi setelah kita memahami, jadi kita diminta untuk berperilaku toleransi ya terhadap keberagaman itu. Apa saja yang sikap toleransi terhadap keberagaman agama, terhadap keberagaman suku dan ras. Nah, itu akan kita kerjakan di dalam proyek kita, ya. Baiklah, ini tadi tentang materi kita itu. Nah, jadi selanjutnya Ibu akan memberikan tugas yaitu mengamati gambar ini. Kalian amati, kemudian ada yang perlu dipertanyakan, silakan dipertanyakan ya. Silakan amati terlebih dahulu. Sudah diamati gambar? Ada yang ingin bertanya? Ya. Mengapa Bhinneka Tunggal Ika digenggam pada kaki burung garuda? Ya, mengapa Bhinneka Tunggal Ika digenggam pada pada kaki burung garuda? Oke, bagus sekali pertanyaannya. Kemudian ada lagi yang ingin bertanya? Ya, silakan. Ada orang? Ya, apa maksudnya dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika? Ya, keberagaman itu dalam Bhinneka Bhinneka Tunggal Ika. Tepuk tangan dulu buat wanita. Nah, jadi pertanyaan teman-teman kita tadi akan kita jawab dalam infografis atau nanti terjawab dalam pengerjaan kelompok. Oke? Nah, setelah ini tadi kita
infografis yang nantinya akan kalian buat juga seperti infografis yang akan ditampilkan. Infografis itu seperti ini kurang lebih. Coba diperhatikan. Nanti desainnya bisa kalian pilih dan kalian isi atau kalian mau desain sendiri boleh. Nah, itu ada infografis proses. Fokus pada satu titik. Fokusnya apa? Nah, tentang memahami arti penting keberagaman. Kemudian garis besar. Nah, kalian hanya memasukkan garis besar dari apa yang mau kita masukkan ke dalam infografis tersebut. Seperti itu. Paham ya? Nah, kemudian kreatif mengatur tata letak. Nah, infografis ini kan dia dimasukkan dengan gambar visual sehingga dia menarik. Seperti yang contoh ini dimasukkan gambar bunga atau pulpen terserah ya. Jadi kita harus meletakkannya biar menarik ya. Kemudian gunakan gaya visual. Nah, yang seperti yang aku bilang tadi karena ini kita lihat kita tampilkan dengan menarik. Oke, baiklah paham ini? Paham ya? Paham? Nah, baiklah kita mulai untuk pengerjaannya, silakan. Apakah semuanya sudah selesai? Sudah selesai pekerjaan proyeknya? Kita akan mendiskusikan hasil proyek berkelompok. Kelompok mana yang mau tampil? Kelompok 1. Ya, kelompok 1. Silakan kelompok 1. Kami dari kelompok 1 akan menampilkan kerja kelompok kami. Oke, silakan ditampilkan. Arti penting keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Keberagaman masyarakat Indonesia memiliki dampak positif sekaligus dampak negatif bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa, dan negara. Dampak positif memberikan manfaat bagi perkembangan dan kemajuan, sedangkan dampak negatif mengakibatkan ketidakharmonisan bahkan kehancuran bangsa dan negara. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah pita yang bertulisan Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika dapat diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu. Tuhan Sigit menyatakan ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Suta Soma yang ditulis oleh Empu Tantular. Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas bineka ragam suku, bangsa, adat istiadat, ras, dan agama. Namun keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Saya tepuk tangan dulu untuk kelompok 1. Luar biasa ya, semangat sekali kalau kita mau presentasikannya. Nah, ini tadi hasil kerja kelompok 1. Oke. Ada yang mau bertanya untuk kelompok 1? Saya mau. Ya, silakan. Mengapa penting memahami keberagaman? Ya, mengapa penting memahami keberagaman? Luar biasa. Coba siapa yang bisa jawab dari
Ya, silakan. Mengapa penting memahami keberagaman agar kita dapat saling menghargai perbedaan dari suku, agama, ras, dan budaya. Ya, luar biasa. Agar kita dapat memahami keberagamannya dari suku, ras, dan budaya. Oke, tepuk tangan dulu. Jawab luar biasa juga. Oke, ada lagi yang mau bertanya? Nggak ada ya? Ini luar biasa sekali untuk proyek kelompok 1. Hasil karyanya menarik, ya menarik kan? Nah, jadi kita mudah memahami materi. Untuk materinya sudah bagus, inti yang ingin diambil juga sudah bagus. Nanti untuk mungkin bisa disingkat lagi sedikit karena panjang-panjang, tapi semuanya sudah oke. Kalau menurut Ibu udah bagus sekali. Ya, terima kasih kepada kelompok 1. Dipersilakan bisa kembali. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, nah sekarang dilanjutkan kepada kelompok 2. Oke, kelompok 2 maju ke depan semuanya. Siapa operator? Oke, perhatikan. Si Aisyah akan menampilkan kelompoknya. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menunjukkan hasil kerja kelompok kami. Arti penting memahami keragaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Kondisi wilayah Indonesia. Kondisi kewilayahan negara Indonesia sebagai negara kepulauan dapat menyebabkan terjadinya perpecahan bangsa disintegrasi. Selain kondisi kewilayahan, aspek sosial budaya menunjukkan bahwa masyarakat Indonesia diwarnai oleh berbagai macam perbedaan. Alasan memahami keberagaman. Atas dasar 2 alasan tersebut, maka penting sekali memahami keberagaman dalam masyarakat Indonesia yang ditunjukkan untuk mengusahakan dan mempertahankan persatuan dan kesatuan negara Kesatuan Republik Indonesia. Keberagaman suku ada di istiadat, ras, dan agama. Keberagaman bukan merupakan unsur perpecahan, namun yang menciptakan kesatuan bangsa. Kesatuan adalah upaya untuk mempersatukan perbedaan suku, adat istiadat, ras, dan agama untuk menjadi satu, yaitu bangsa Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Di kaki burung Garuda Pancasila mencengkram sebuah kitab yang bertuliskan Bhinneka Tunggal Ika. Kata-kata tersebut dapat pula diartikan berbeda-beda tetapi tetap satu. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika mengandung makna meskipun bangsa Indonesia terdiri atas beraneka ragam suku bangsa, adat istiadat, ras, dan agama. Namun, keseluruhannya itu merupakan satu kesatuan, yaitu bangsa dan negara Indonesia. Bhinneka Tunggal Ika merupakan semboyan negara Indonesia sebagai dasar untuk mewujudkan persatuan dan kesatuan Indonesia. Keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Mempelajari dan menguasai salah satu seni budaya sesuai dengan minat dan kesenangannya. C. Merasa bangga terhadap budaya bangsa sendiri. Dan D. Menyaring budaya asing yang masuk ke dalam bangsa Indonesia. Sekian dari kelompok kami. Dan berarti terima kasih tepuk tangan dulu. Tadi sudah fokus ya. Tadi kelompok 2 sudah selesai menampilkan dan mereka bertanya. Ada yang ingin bertanya kepada kelompok 2? Silakan. Angkat tangannya. Tidak ada. Ya, silakan. Ada yang
Iya. Semuanya sudah oke, materinya juga sudah oke. Memang materi tentang arti penting memahami keberagaman itu agak panjang, tapi karena dibuat buat template jadi terpenuhi seluruhnya. Luar biasa. Terima kasih ya kelompok 2. Oke, lanjut kepada kelompok selanjutnya. Ya, kelompok 3. Silakan kepada kelompok 3. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Hari ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami. Arti penting memahami keberagaman dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah moto atau semboyan bangsa Indonesia. Ungkapan Bhinneka Tunggal Ika dapat ditemukan dalam kitab Sutasoma yang ditulis oleh Empu Tantular. Semboyan Bhinneka Tunggal Ika terdapat pada lambang negara Republik Indonesia, yaitu burung Garuda Pancasila. Pentingnya memahami keberagaman. Keberagaman merupakan kekayaan bangsa yang sangat berharga dan bukan merupakan unsur perpecahan, namun untuk saling mengenal dan bersaudara. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku, agama, ras, dan antar golongan. Perilaku toleran dalam kehidupan beragama. Melaksanakan ajaran agama yang dicanangkan dengan baik dan benar. Menghormati agama yang diyakini orang lain. Perilaku toleran terhadap keberagaman suku dan ras di Indonesia. Bergaul dengan orang lain tanpa memandang mereka dari suku apa dan berasal dari rasa apa. Tetap melakukan kerjasama dengan seseorang yang memiliki ciri fisik atau ras. Perilaku toleran terhadap keberagaman sosial budaya. Mengetahui keanekaragaman budaya yang dimiliki bangsa Indonesia. Ada yang ingin bertanya? Silakan. Adi. Bagaimana sikap toleran terhadap keberagaman suku? Oke, bagaimana sikap toleran itu? Dia ingin mengetahui bagaimana sikap toleran terhadap keberagaman suku. Siapa yang kelompok ini yang bisa menjawab? Ya, silakan. Bergaul dengan orang lain tanpa memandang mereka dari suku apa dan berasal dari rasa apa. Tetap melakukan kerjasama dengan seseorang yang memiliki ciri fisik atau ras. Oke, luar biasa. Tepuk tangan dulu untuk bertanya. Ya, oke. Terima kasih kepada kelompok 3. Ini Ibu akan menilai sedikit hasil kelompok 3. Di mana? Coba di sini Bu, lihat dulu hasilnya. Oke, luar biasa ya. Tentang dari kelompok 3 ini sudah dibuat poin-poin untuk tampilan
Tunggal nikah.